Selamat pagi adik-adik. Wah, astaga. Wah, ada yang olahraga juga nih. Selamat pagi juga. Naik sepeda lagi. Waduh, capek juga. Ayo, Dari mana Pak ini? Dari Kemayoran. Dari Kemayoran. Yoi, Ya. ya. Ini buat ngapain nih? Buat ibadah, buat kita semua. Luar biasa. Kak, kita lagi keren nih Kak. Foto Ya. dulu yuk Kak. Ya, Boleh ya? kita foto dulu ya. Oke. Yuk, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Ya, oke. Semuanya siap? Ya, Kak Edo pimpin dalam doa. Iya, Ya, kita berdoa ya. Kita mau berusaha dalam doa, semuanya lipat tangannya, tutup mata, Oke. pimpin dalam doa. Ayo kita mau bersatu dalam doa. Ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memuji Engkau, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang pimpin setiap kami, persiapkan kami Tuhan, hati kami Tuhan agar siap Tuhan mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. Adik-adik, siapa yang suka baca firman Tuhan? Boleh nggak? Saya. Oh, itu tuh Kak. Saya juga. Yang itu Kak. Yang itu. Oke. Oh iya, hebat kok. Kita baca firman Tuhan membuat kita lebih apa? Lebih apa? Lebih bertumbuh, lebih berbuah. Oke ya, kita nyanyikan pujian ini. Saya mau bertumbuh. Baca kitab Iya. suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, stop. Luar biasa. Tuh, ada yang belum nyanyi. Oh, yang itu ya Kak? Oh, yang pakai baju warna apa tuh Kak? Waduh. Berdiri. Yuk, kita nyanyikan pujian ini ya. Semuanya berdiri. Oke, semuanya yuk. Tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Semuanya. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, Iya. kalau kita senang baca firman nih, kalau kita senang baca Alkitab, berarti kita ngelakuin semua yang firman Tuhan suruh ya Kak? Betul, dan kita tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Siapa yang pernah bohong? Saya juga. Iya. Adik-adik, Ayo. iya masih berbohong. Oh, tapi firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh berbohong. Kita nyanyikan pujian ini ya, Kak Eda ya. Boleh, Kak. Oke, Kak Eda. Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu. Iya. Bohong itu. Iya. Bohong itu. Anak Tuhan tak boleh. Semuanya. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa anak Tuhan. Nah sekarang adik-adik bilang bohong-bohong, gak ada yang bilang dosa ya. 1, 2, 3. Dosa. Dosa. Dosa anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, tiba saatnya kita mau dengar Firman Tuhan. firman Tuhan. Semuanya siap ya? Ya, kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini, lagu firman Tuhan ku dengar. Dan semuanya kita bangkit
siap? Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Semuanya yuk adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi semuanya adik-adik yuk. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Semuanya tangan dilipat. Kita mau berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Ajaran kami duduk diam, mau dengar-dengaran. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini dan pimpin kakak kami yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semuanya katakan amin. Selamat mendengarkan Tuhan adik-adik. Ya. Halo adik-adik, kita ketemu lagi pada hari ini. Kakak akan menyampaikan firman Tuhan mengenai kematian Musa yang diambil dari kitab Ulangan 32-34. Musa bersama-sama Yosua bin Nun, mereka menasihati seluruh orang Israel agar seluruh orang Israel dapat memperhatikan dan memperkatakan kepada anak-anaknya untuk selalu melakukan dengan setia dan dapat mempraktekkan seluruh hukum Taurat. Adik-adik, pada hari itu Tuhan berfirman kepada Musa begini, katanya adik-adik, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian Musa akan mati di atas gunung yang akan Musa naiki, sama seperti Harun yang sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Karena Musa telah berubah setia dan tidak hormat terhadap Tuhan di tengah-tengah orang Israel, maka Musa tidak boleh masuk ke negeri yang diberikan kepada orang Israel. Sebelum Musa meninggal, adik-adik, Musa memberkati suku-suku Israel. Nah, setelah Musa memberkati suku-suku Israel, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah. Dan Tuhan berfirman kepada Musa juga, adik-adik, kalau Tuhan mengizinkan Musa melihatnya dengan matanya sendiri, tetapi tidak akan menyeberang ke sana. Jadi itu Musa itu cuma bisa melihat, adik-adik, negeri yang akan Tuhan berikan kepada orang Israel. Jadi Musa tidak bisa ikut masuk ke negeri yang telah Tuhan janjikan itu kepada orang Israel. Nah, setelah itu Musa kan naik ke atas pegunungan itu. Musa lihat kan. Nah, setelah Musa melihat, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu
di tanah Moab itu, adik-adik, sesuai dengan firman yang telah Tuhan sampaikan kepada Musa. Dan dikuburkannya lah Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Di sana tidak ada orang yang tahu kuburannya Musa sampai saat ini, adik-adik, sampai hari ini ya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, adik-adik, dan kekuatannya pun belum hilang. Pada saat Musa mati, orang Israel tuh menangisi Musa di dataran Moab selama 30 hari lamanya. Adik-adik, setelah Musa meninggal, maka Yosua bin Nun lah yang menggantikan Musa untuk memimpin orang Israel masuk ke negeri yang telah Tuhan janjikan kepada orang Israel. Dengan kesetiaan Musa yang terus menuntun bangsa Israel ya adik-adik ya, orang-orang Israel untuk ke negeri yang telah dijanjikan, melewati semua rintangan adik-adik. Musa dengan setia, Musa terus lakukan gitu ya, walaupun bangsa Israel banyak mengeluh gitu, tapi Musa terus melakukan, memimpin mereka, menuntun mereka gitu ya. Walaupun Musa akhirnya tidak dapat masuk bersama-sama dengan orang Israel ke negeri yang telah Tuhan janjikan kepada orang Israel, tapi Musa terus melakukannya adik-adik. Dengan kesetiaan Musa dalam melakukan segala tanda dan mujizat yang diperintahkan Tuhan dalam segala hal perbuatan, kekuasaan, dan segala kedahsyatan yang besar yang telah Musa lakukan di depan seluruh orang Israel ya adik-adik, semua yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, sehingga orang Israel saat Yosua menggantikan Musa memimpin orang Israel, saat itu juga orang-orang Israel dapat mendengar, maksudnya nurut gitu ya sama Yosua dan mengikuti segala perintah Yosua. Apa yang Yosua katakan, orang-orang Israel mendengarkannya dan melakukannya adik-adik. Nah, demikian dengan kita adik-adik, kita juga harus setia. Contohnya seperti adik-adik, setialah belajar ya, walaupun lewat online sekalipun mungkin membosankan atau tidak bertemu muka dengan teman-teman adik-adik, tapi lakukanlah dengan setia adik-adik. Terus apalagi yang adik-adik lakukan? Setia, berdoa. Jangan lupa adik-adik selalu berdoa gitu ya, biar Tuhan kasih hikmat kepada adik-adik, kepintaran. Terus adik-adik juga harus setia baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah pelita buat kita adik-adik ya, petunjuk buat adik-adik, bukan cuma buat adik-adik saja, buat kakak juga begitu ya. Dan yuk kita sama-sama lakukan dengan setia ya, dengan kesetiaan kita, walaupun banyak yang kita rasakan yang adik-adik atau kakak rasa kayaknya gimana gitu ya, aduh capek menjalankannya, tapi yuk kita sama-sama untuk lakukan dengan setia setiap tugas-tugas kita. Kakak yakin adik-adik dapat bukan hanya setia untuk belajar, bukan setia juga untuk berdoa, bukan juga setia untuk baca firman Tuhan, tapi terus setia untuk melakukan setiap tanggung jawab kita ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan dari kakak sampai di sini, dan kakak berharap biar firman Tuhan ini dapat menjadi berkat buat kita semua.
Sebelum kakak tutup, ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita ulangi lagi adik-adik ya. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, adik-adik, dibaca ya ayat hafalannya dan baca juga Ulangan 32 sampai 34. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.